Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Nikmah MZ MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Ayat dan Hadis Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Bagus Prastio dengan 3 digit NIM terakhir 084 akan mepresentasikan materi dari poin ke-11, yakni studi ayat dan hadis tentang distribusi. Yang pertama adalah makna distribusi menurut Islam. Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat, dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat atau dikelola oleh pemerintah. Apabila kekayaan hanya terpusat pada sekelompok orang tertentu, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan sebagainya. Selanjutnya yakni landasan-landasan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tauhid. Manusia menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, landasan distribusi yaitu adil. Haruslah ditetapkan dalam mekanisme pasar. Landasan keadilan ditetapkan untuk menghindari kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga adalah kejujuran. Dalam syariat Islam, kejujuran dalam transaksi sangat ditekankan karena akan membawa dampak yang baik bagi seluruh pihak. Selanjutnya, prinsip distribusi. Yang pertama adalah keadilan distribusi, yakni tidak ada kesenjangan antara distribusi yang dilakukan. Yang kedua adalah larangan riba dan gharar, karena kedua hal ini sangat bertentangan dalam Islam dan banyak membawa dampak buruk pada perkembangan ekonomi. Yang ketiga adalah larangan menumpuk harta. Jelas ini sangat tidak boleh dilakukan karena menumpuk harta akan merusak harga pasar dan banyak menimbulkan dampak-dampak negatif sehingga perekonomian masyarakat dan umat akan menurun dan akan tidak berkembang atau stagnan. Yang terakhir yaitu prinsip distribusi konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam segala hal, termasuk harta, semua itu memiliki hak, dan jika seseorang menyadari akan setiap hartanya ada hak orang lain, maka akan tergerak untuk mentasarufkannya, mensedekahkannya, dan yang lainnya. Selanjutnya, tujuan distribusi. Yang pertama adalah tujuan dakwah. Yang kedua, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi. Tujuan dakwah berarti dengan kita melakukan kegiatan ekonomi tersebut, kita juga di dalamnya ikut menyebarluaskan dan mengembangkan agama dalam rangka menegakkan tauhid. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan, dengan kita berbuat baik seperti beramal soleh, bersedekah, dan lainnya, itu akan memberikan contoh dan perilaku yang baik kepada sesama maupun kepada generasi yang akan datang. Tujuan sosial yaitu meratakan kesejahteraan sosial yang ada, mengikis rasa iri dan dengki pada kaum yang minoritas dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tujuan ekonomi, untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi agar tercapainya kesejahteraan yang adil. Selanjutnya, etika Islam dalam distribusi. Waktu penyerahan, yakni pengusaha harus menjaga ketepatan waktu penyerahan barang atau delivery. Yang kedua, kualitas dan kuantitas. Pengusaha juga harus menjaga kualitas barang, dan berarti
penetapan harga, pembeli akan rela membayar lebih jika kualitas yang lebih tinggi. Halal dan bersih. Pengecer atau penjajah makanan dan minuman harus selalu menaruh perhatian dalam menjaga kehalalan barang dagangannya, juga dalam menjaga kebersihan wadah tempat penyajiannya. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang distribusi. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 29-30, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tangan terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Isra ayat 29. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Isra ayat 30. Kemudian Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari perut penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul pada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya kamu, maka tinggalkanlah. Dan bertawakallah pada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kemudian hadis tentang distribusi. Yang pertama, man akhtar khoto fahuwa khoti, ruahul Muslim, yang artinya dari Mak Maria berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun barang atau harta, maka ia bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, Ta'alallahu tamatu minhun barinta faqad jami'u fihim asbah aswaratun ahlin wa ayam. Artinya, penduduk negeri manapun yang berada di pagi hari, sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang kelaparan, maka jaminan Allah telah lepas dari mereka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Ya'la, jilid 5. Alhamdulillah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya pribadi, awal hingga akhir, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wa bidzikri wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.